Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nimade Sumaryani, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan fasilitator Bapak Iputu Puspayana dan pengajar praktik Bapak Iketut Sumadi Harta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menjadi seorang guru yang baik, saya harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah bisa diwujudkan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam budaya positif, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, penerapan segitiga restitusi. Keterkaitan materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi pada modul sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk mewujudkan budaya positif, guru diharapkan dapat menuntun murid sesuai kodratnya dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Dalam menuntun murid untuk mewujudkan budaya positif, guru harus memiliki nilai-nilai yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Dalam mewujudkan budaya positif, guru juga harus memiliki beberapa peran, yaitu bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bisa menjadi coach bagi guru lain, bisa mendorong kolaborasi, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Hal ini sesuai dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi sesuai modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, yang bisa menjadi acuan atau penyemangat dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Perubahan itu bisa diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis pada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dan dapat dituangkan dalam tahapan yang disebut dengan bagja. Dari pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja untuk mencapai visi ini akan lahir kebiasaan-kebiasaan positif yang mengarah pada budaya positif di sekolah. Jadi, jika guru mampu menuntun murid sesuai kodratnya dengan nilai-nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta guru bisa berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, bisa mendorong kolaborasi, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi, maka akan terwujudlah visi guru atau sekolah yang diimpikan, dan dalam upaya mewujudkan visi tersebut akan lahir kebiasaan-kebiasaan positif yang mengarah pada budaya positif di sekolah. Berikut adalah refleksi dari pemahaman saya tentang materi modul budaya positif berdasarkan pertanyaan pemantik yang diberikan. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul budaya positif ini? Materi budaya positif yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan disiplin diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, imbalan, ataupun menghindari hukuman.
Materi budaya positif yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi karena menghindari hukuman, motivasi karena ingin imbalan atau penghargaan, dan motivasi karena ingin menjadi diri sendiri yang diinginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dari 3 teori motivasi tersebut, maka teori pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan teori yang ketiga merupakan motivasi internal yang patut diwujudkan. Jika manusia melakukan sesuatu termotivasi karena menghindari hukuman atau menginginkan imbalan atau penghargaan, maka kita perlu membangkitkan motivasi internal demi konsistennya motivasi dalam mewujudkan disiplin positif yang mengarah pada apa yang mereka impikan. Salah satu upaya dalam mewujudkan disiplin positif adalah melalui restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jika murid berbuat salah, sebagai guru saya diharapkan tidak memberikan hukuman, namun bisa memberikan restitusi agar anak bisa menyadari kesalahannya serta mencari solusi atas permasalahannya sendiri sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas mereka. Dalam hal ini, diperlukan posisi kontrol guru yang dapat membimbing murid menemukan solusi tersebut. Restitusi dapat diterapkan melalui tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Dalam menerapkan tahapan segitiga restitusi, sebagai guru, saya perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia dan diperlukan posisi kontrol guru yang mendukung agar murid dapat menyadari kesalahannya dan menemukan sendiri solusi sesuai keyakinan sekolah atau kelasnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan atas kesenangan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Sebagai guru, saya perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia agar tidak semata-mata menyalahkan murid jika murid melakukan suatu pelanggaran disiplin. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol yang ada ini, diharapkan sebagai seorang guru, saya dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi demi terwujudnya disiplin positif yang mengarah pada budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan setelah mempelajari materi budaya positif? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan setelah mempelajari materi budaya positif adalah pentingnya membuat keyakinan kelas dan memahami posisi kontrol guru dalam menangani kasus murid. Selain itu, saya juga baru mengenal dan memahami yang namanya restitusi. Karena ternyata hukuman dan konsekuensi kurang efektif dalam mewujudkan disiplin positif, melainkan ada cara yang lebih efektif, yaitu restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelumnya saya berpikir bahwa untuk mendisiplinkan murid diperlukan hukuman yang bisa membuat mereka jera dan berubah menjadi lebih baik. Tetapi setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai berpikir bahwa hukuman kurang efektif dalam mendisiplinkan murid karena itu hanya bersifat sementara dan hanya merupakan motivasi eksternal bagi murid. Kita perlu membangkitkan motivasi internal murid agar mereka bisa menghargai diri sendiri dan melakukan sesuatu karena ingin mewujudkan, ingin jadi orang seperti apa mereka nanti sesuai dengan nilai yang diyakininya. Dengan demikian, hukuman bisa diganti dengan restitusi. Pertanyaan pemantik yang keempat, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah
Dalam menangani siswa yang melanggar disiplin, saya pernah berusaha menjadi teman dengan memahami alasan mengapa murid melanggar disiplin tanpa langsung menghukumnya. Akan tetapi, untuk beberapa siswa yang masih tetap melanggar dan kelewatan, saya terkadang mengambil posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Pertanyaan pemantik yang kelima, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terkadang merasa bersalah saat melihat murid menjalani hukuman, tetapi untuk murid-murid yang sangat sulit didisiplinkan, saya terpaksa melakukan itu meskipun hukumannya tidak terlalu berat, seperti membersihkan kelas atau ruangan tertentu agar bermanfaat. Pertanyaan pemantik yang keenam, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah berusaha sebagai teman untuk memaklumi kesalahan yang dibuat murid dan menanyakan alasannya tanpa langsung menghukumnya. Namun yang perlu diperbaiki adalah agar saya tidak lagi menempatkan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Saya juga harus belajar secara konsisten mengubah posisi teman menjadi posisi manajer dan mengajak murid membentuk keyakinan kelasnya terlebih dahulu agar murid memiliki dasar dalam mewujudkan disiplin dirinya. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering mengambil posisi kontrol sebagai teman, membuat rasa bersalah, dan terkadang sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu terkadang merasa bersalah apabila sudah menghukum murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah menuju ke posisi manajer. Perasaan saya jauh lebih tenang dan tidak lagi merasa bersalah, terutama ketika saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ke-8. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, tanpa saya sadari, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum mengenal yang namanya keyakinan kelas. Tahapan ini saya lakukan dengan menanyakan apakah alasan murid melanggar disiplin dan memberikan solusi atas pelanggarannya. Saya belum memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan. Pertanyaan pemantik yang ke-9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah upaya menyamakan visi dengan semua warga sekolah dan upaya memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan demi mewujudkan budaya positif. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih sudah menonton, salam sehat dan bahagia.